Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meza Abdillah, NPM 2335103 dari kelas 6F pemrograman mobile. Di sini saya akan eh, mempelajari itu komponen inti dari Renative. Maksud saya di sini pertama komponen inti dan IP. Renative menyediakan sejumlah komponen inti bawaan yang siap Anda gunakan di aplikasi Anda. Anda dapat menemukan di bilah sisi kiri atau menu di atas. Jika Anda menggunakan layar sempit, jika Anda tidak akan harus mulai dari mana, lihat kategori ini. Oke, komponen dasar, utama terbuka, guna, mendatar. Oke, di sini ada komponen dasarnya. Di sini temukan salah satu komponen dasar. Oh, di sini lihat teks, gambar, input teks, dapat tekan oke, scroll view. Dan dasar untuk membangun UI, membangun teks. Oke, kemudian fokus dapat isi berbagai tahap interaksi tekan pada setiap komponen anaknya. Oke, temukannya sini potongan dapat ditemukan berupa manapun. Di sini ada tombol berarti button mengalihkan sini. Oke, teman daftarnya sini berbeda dengan komponen tampilan daftar yang mulai umum scroll view. Komponen tampilan daftar berikut hanya hanya lebih. Oke, sini ada flatlist dan daftar bagian. Komponen untuk menampilkan daftar yang dapat digelar dengan performa tinggi. Dapat flatlist. Oke, terus di sini ada komponen dan IP Android. Banyak komponen berikut ini dengan pembungkus untuk kelas Android yang memungkinkan. Sini ada API Handler, draw layout Android, izin Android. Mendeteksi penekanan tombol, langsung untuk aplikasi kembali. Membuat sebuah aplikasi, draw layout Android. Oke, menyediakan akses ke model perizinan yang dimaksud di Android. Oke, di sini atas Android buat terus ini ada komponen dan IP iOS. Komponen berikut menyediakan pembungkus untuk kelas UI Kit yang umum digunakan. Terus di sini ada lembar aksi iOS. IP untuk menimpulkan action sheet atau shell sheet iOS. Yang lain di sini komponen untuk aplikasi tertentu. Untuk daftar lengkap komponen dan IP, lihat di oke di sini ada menu ya. Penggunaan oke di sini ada indikator aktivitas. Menampilkan indikator pemuatan berbentuk lingkaran. Terus di sini peringatan, lemparan dialog peringatan dengan judul dan pesan. Oke. Ada animasi, sebuah pustaka untuk membuat animasi yang lancar. Oke, di sini ada ukuran. Menyediakan antar muka untuk mendapatkan dimensi perangkat. Di sini ada keyboard avoiding view. Menyediakan tampilan yang secara otomatis bergeser mendahului. Oke, di sini menghubungkan. Menyediakan antar muka umum untuk berinteraksi dengan tautan aplikasi masuk dan keluar. Oke. Di sini ada modal. Menyediakan cara sederhana untuk menampilkan konten di atas tampilan yang menyenangkan. Oke, di sini rasio pixel berikan akses ke kepadatan pixel perangkat. Di sini ada version control. Komponen ini digunakan di dalam scroll view untuk menambahkan fungsi tarik. Oke, di sini pilih status komponen untuk mengontrol bilas status aplikasi. Oke, kita lanjut yang ke ini indikator aktivitas. Indikator aktivitas ini menampilkan indikator pemuatan berbentuk lingkaran. Di sini ada contohnya. Activity indikator example. Oke. Nah ini ya. Ini di sini ada contohnya di sini kecil besar ya. Warna biru ini ungu ya. Terus ada yang hijau. Nah, ya, ini size large, small, large. Oke. Sini ada referensinya, lihat properti ya. Apakah indikator akan ditampilkan true atau disembunyikan false? Oke, colornya warna alat tidak pernah lari alat komputer tersebut. Oke, di sini ada hide when stop. Apakah indikator harus disembunyikan saat tidak beranimasi? Oke. Ref, sini sebuah setter referensi yang akan diberi node elemen saat dipasang. Di sini size ukuran indikator, mouse, mouse, oke, sudah habis. Kemudian yang tombol, sini komponen tombol dasar hanya tampil dengan baik di platform manapun mendukung tingkat kustomisasi minimal. Jika tombol ini tidak terlihat sesuai untuk aplikasi Anda dapat membuat tombol sendiri menggunakan press sabo. Untuk inspirasi, lihat kode sumber komponen button. Sini ada contohnya buat example. Oke, sini. Oke, referensi alat berjaga.
Ini adalah pada saat pengguna mengetik tombol. Oke, di sini diperlukan title teks yang dapat menjadi huruf kapital. Oke, sini terus accessibility label. Sini akan ditampilkan untuk fitur refleksi. Terus saya bagi tunanetra. Oke, sini accessibility language iOS dan yang menunjukkan bahasa mana yang harus digunakan untuk pembaca layar ketika pengguna berinteraksi dengan elemen tersebut. Oke, sini oh ya, sini diimplementasi. Di sini yang accessibility action ini memungkinkan teknologi bantu untuk memanggil aksi komponen secara terprogram. Accessibility actions. Properti tersebut harus berisi daftar objek aksi. Setiap objek aksi harus berisi nama bidang dan label. Oke, sini oke accessibility action. Dipanggil ketika melakukan tindakan aktivitas untuk sini adalah sebuah oke. Hmm, sih dan color sini warna iOS. Mana sini ya? Ini warna, ini kodenya untuk Android dan iOS. Warna hitam dan hijau. Ini disable. Jika true, nonaktifkan semua instruksi komponen. Dia harus TV fokus televisi. Fokus pilihan TV, pilihan fals. Next, fokus down, Android di televisi, untuk kita yang kelima fokus satu navigasi ke bawah. Oke, Nah, tombol ya tadi ya. Color sini terus fokus down. Itu kan tabel berikutnya akan menerima fokus satu navigasi ke bawah. Next, fokus forward. Menentukan tampilan berikutnya yang akan menerima fokus saat pengguna bernavigasi ke depan. Sini nih fokus left. Tentukan tampilan berikutnya yang akan menerima fokus saat pengguna menavigasi ke kiri. Lihat ini ke nih fokus right. Tentukan tampilan berikutnya yang akan menerima fokus saat pengguna menavigasi ke kanan. Oke. Back fokus up. Tentukan tampilan berikutnya yang akan menerima fokus saat pengguna menavigasi ke atas. Oke, tes ID. Untuk pengujian ujung ke ujung. Terus toast sound disable. Oke, di sini aku bunyi saat itu sentuh. Oke, kita lanjut ini sudah habis ya. Kita lanjut yang ke flat list. Flat list antarmuka berkinerja tinggi untuk menampilkan daftar dasar dan datar. Itu mendukung fitur-fitur paling praktis. Sepenuhnya lintas platform. Mode horizontal opsional, fungsi callback visibilitas yang dapat dikonfigurasi, dukungan header, dukungan footer, penopang pemisah. Tarik untuk menyegarkan, mobil yang memuat, dukungan scroll to index, dukungan untuk beberapa kolom. Jika melakukan sini, oke sini ada contohnya. Sini ada contoh TypeScript, JavaScript. Oke, oke ini ya. Untuk menambahkan beberapa kolom, gunakan kolom tersebut menggunakan pendekatan ini alih-alih flexwork layout dapat mencegah konflik dengan logika tinggi item. Contoh yang lebih kompleks dan dapat dipilih ada di bawah ini dengan menuliskan ekstra data. Berarti list kita memastikan bahwa subjek pengakuan menjadi ulang saat status berubah. Tanpa mengatur properti ini, objek list dia akan tahu bahwa perlu melakukan rendering item apapun karena objek tersebut adalah sebuah objek komponen. Dan permanen properti itu akan oke ke ekstraktor. Gue tahu daftar untuk menggunakan word ID untuk kunci res bukan key property default. Oke, nah, contohnya ya, item, second item, dan third item. Oke, sini. Ini adalah pengukos praktis di sekitar virtualized list dan dengan demikian memasuki propertinya. Jadi secara eksplisit tercantum di sini beserta peringatan berikut. Terus ini status internal tidak akan tersimpan saat konten menggulir keluar dari jendela rendering. Pastikan semua data Anda tersimpan dalam data item atau penyimpanan eksternal seperti Flux, Hadoop, atau Relay. Ini pure komponen berarti bahwa komponen tidak akan dirender ulang jika props tetap sama secara dangkal. Pastikan bahwa semua render item yang bergantung pada fungsi Anda sebagai prop yang tidak berubah setelah pembaruan. Jika tidak, pilihan untuk berubah saat terjadi perubahan. Ini termasuk data prop dan state komponen hidup. Untuk membatasi pengguna, memungkinkan pengguliran yang lancar,
konten di render secara sinkronus di luar layar. Ini berarti dimungkinkan untuk mengulik lebih cepat daripada kecepatan pengisian yang saat melihat konten kosong. Ini adalah kompromi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap aplikasi. Dan kami sedang berupaya untuk memperbaikinya di balik layar. Oke, ini saya default. Daftarnya tersebut mencari keyprop ada setiap item namanya sebagai kunci rek. Sebagai alternatif, Anda dapat memberikan key ekstrak top top custom. Ini preferensi Praga, oke. Sini jalannya ya. Oke, di sini. Hmm. Waspada mungkin yang awal. Oke, sini ya. Ini kan ada seperti indeks motor serta separator update props fungsi yang lebih umum yang memungkinkan Anda mengatur berbagai apa yang Anda inginkan untuk mengubah tampilan pemisah awal atau pemisah akhir jika properti yang lebih umum ya. Oke, di sini ada jenisnya ya fungsi. Item, objek sini item yang data akan ditampilkan. Indeks yang sesuai dengan itemnya adalah data larik. Terus operators, objek, highlight fungsi, oh, nah highlight fungsi, update, update props, fungsi, select umum, mungkin kayak contoh mulia, sini contohnya, ya, oh ini ya, saya separator, oke, sebuah array yang berisi item yang akan ditampilkan, tipe data yang dapat digunakan dengan menggunakan virtualisasi secara langsung. Item separator komponen, di sini di render di antara setiap item. Tapi tidak dibagi atas atau bawah. Secara default, highlighted and leading item props disediakan. Render item menyediakan separator highlights atau highlight yang akan memperbarui highlight prop. Tetapi Anda juga dapat menambahkan prop khusus dengan separator. Update props, terus dapat berupa komponen red. Itu seperti komponen. Terus di sini render ada saat daftar kosong bisa berupa komponen drag atau elemen drag. Sini list footer komponen. Tampilkan di bagian bawah semua item dapat berubah komponen drag atau elemen drag. Misalnya langsung komponen. Ini ya, komponen. Terus ini list footer komponen style. Ini ya, mata nggak ya untuk ambil jelas. Oke, list header komponen, kemudian semua item dapat berubah komponen Rex. Oke, di sini list header komponen style. Mata nggak ya, terus ini kolom wrapper style. Kayak custom opsional untuk baris multi item biasa. Oke, ekstra data berarti Anda untuk memberi tahu daftar di render ulang. Jika ada render item fungsi, Anda pada saat atau di sini. Oke, get item layout sini ada contohnya ts number, oke, number index offset length. Ada sama opsi optimasi opsional yang mungkin untuk melakukan kayak itulah jika ada lagi item dengan ukuran tetapnya oh ini ya get item layout data index item hack dan menambahkan pemisah get item layout dapat meningkatkan performa secara signifikan untuk daftar yang berisi ratusan item. Terus yang horizontal jika true maka item akan dapat mengambil secara horizontal secara vertikal. Initial number ini kan cukup oh ini ya jenis bawaan. Initial scroll index ini adalah 5 jadi yang pertama ya. Index ini mengeksplosi item pertama langsung. Oke. Inverted ini membalikan arah gulir menggunakan reformasi skala. Oke. Digunakan untuk mengekstrak kunci unik untuk item tertentu pada item yang ditentukan. Kunci digunakan untuk setting sebagai kunci rex untuk mengecek ulang items, item key, item ID. Oke. Columns ini ditemukan dengan horizontal ya, false. Seperti flex warp. Oke. Yang on refresh ini fleet. Ini kan refreshing. View labs item change ini seperti viewability config. Oh, ini ya, contohnya jenis. Terus progressive view offset. Ini benar. Carry refreshing, harus ini kan. Terus ini level
Ini ya, ini, oh ini contohnya, true. Di luar, ini kan adalah true, defaultnya true ya. Terus ini viewability config. Ini untuk jenis alur dan komentasi. Oke, ini ya, milik waktu tayang minum jenis. Setidaknya salah satu view coverage atau dulu kan untuk construct menghindari kesalahan berikut. Oke, contohnya ya. Terus ini waktu tayang minimum, ini jumlah waktu minimum yang dibutuhkan agar suatu item dapat secara fisik sebelum fungsi dapat diselesaikan. Oke, ambang batas persentase. Ini 0 sampai 100 ya. Oke, semoga sangat lebih. Oke, kita bisa beli persen threshold. Ini cover persen threshold ini tapi unik banget. Oke, tunggu interaksi. Cara ini nggak usah. Oh, setelah rendering dipanggil setelah rendering. Viewability config callback price. Daftar pasangan. Kan. Suatu fungsi spesifik ini on view item change akan dipanggil. Oke, metode flash scroll indicators menampilkan indikator gulir saat ini. Ya. Get native scroll ref. Oke, ini contohnya ya. Menyediakan referensi command building dasar. Oke, skip scroll responder ini. Contohnya scroll. Oke, ini kan pegangan ke penangkap kode dasarnya. Oke, di scroll not ini menyediakan pegangan ke node gulir yang dasarnya. Scroll to end. Ini oke memiliki ke konten. Yang kurang apa? Oke, ini kuncing file adalah animasi. Menunjukkan apakah daftar harus melakukan animasi saat gulir. True. Oke, scroll index. Scroll to index. Nah, contohnya ya, scroll index param, nah index materi views. Bulan nomor, oke. Ini view position. Nah, karena di bagian atas satu. Oke, lanjut ke parameternya ya. Kunci yang valid parameter adalah animasi, menunjukkan apakah daftar harus melakukan animasi gulir. Indeks yang akan digilir kalau diisi view offset, nah, maksimal view position, nol akan mendapatkan data. Terus atas, oke, setelah item ini membutuhkan pemindahan. Oke, ini contohnya. Oke, itu saja sepertinya untuk ke gambar, image, gambar untuk menampilkan berbagai jenis gambar termasuk ini ya, contohnya bahan data skema URI ya. Anda juga menambahkan style pada gambar. Contohnya kita memasukkan gambar ya, gambar. Itu kan kita apa Android buat Android. Ya, tergantung pada aplikasi Anda. Ini contohnya ya. Resensinya beragam ini aksesibel. Jika benar juga ini ya bawahnya berarti false accessible label teks yang dibaca oleh pembaca layar ketika menggunakan berinteraksi dengan gambar. Oke, all L sehingga teks langsung dari gambar yang akan dibaca oleh pembaca layar ketika menggunakan berinteraksi dengannya. Ini yang akan bisa tanda itu seperti itu radius terus terus chat message sama diubah kebanyakan sudah kan banyak terus ini berguna untuk membuat tombol ubah kodenya. Oke, terus cross login. Wah, ini yang tidak dapat dibuka SIM ke default store statis maksimal gambar. Sini fade duration sini 300 ya. Hack komponen gambar terus folding indikator source and error and layout unload and state and progress. Nah, oke ini source sini ada di resist multiplier ini tujuan dilakukan dan nilai. Kemudian ini akan satu atau komitmen. Berarti source ini
SRC, RC Sheet, Styles, Test ID, Trim Color, Width. Nah, terus di sini metodenya itu ada board prefetch. Ya, board prefetch ini contohnya. Kalau buat apa namanya prefetch? Oh, ini ya, parameternya di sini ditunjukkan serangan di permintaan seperti yang bakal prefetch. Terus di get size ini contohnya ya, di codingannya mengambil lebar dan tinggi gambar sebelum mengambilkannya. Metode ini dapat gagal jika gambar tidak ditemukan atau gagal runtuh. Oke, sini ada parameternya. Ini bukan oke. Sini kalau get says setters menggambar belum jangan tersebut. Oke, sini ada parameternya Yuri. Nah, di sini ada prefetch mengawasi tata jarak jauh lebih dahulu untuk digunakan nanti dengan oke, di sini parameternya WA panggil balik. Oke, for request. Research bukan mengambilkan suara. Oke, sini parameternya. Terus ini resolve asset source. Contohnya, mengalihkan asas menjadi objek yang memiliki properti. Definisi tipe image judge umum. Yang atau respon yang berpotensi judge. Asli default platform asli. Tidak itu boleh. Oke. Peristiwa pembuatan gambar. Nah, musik objek. Oke, berarti sebuah gambar itu dikasih sebagai objek keterangannya. Auri, lebar tinggi dan skala panjang itu sebuah sukses. Terus ini jenisnya angka nomor kan. Harus keterangannya. Jika memberikan angka nomor tiba boleh menggunakan seperti requirement. Oke, sudah habis. Nah, sepertinya saja dari pembelajaran saya tentang komponen inti. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.